Oke, terima kasih. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa perkuliahan kita yang kemarin yang sampai keempat itu sebenarnya kalau boleh dibilang sudah bisa mem-wrap up apa-apa yang kita butuhkan untuk bisa melakukan penelitian. Yang berikutnya, perkuliahan-perkuliahan berikutnya ini akan lebih detail tapi lebih ke teknis. Kayak misalnya hari ini kita nanti akan pengenalan data. Bagaimana kemudian kita mencari data. Tapi sebenarnya sudah kita sebagian mungkin sudah kita sempat bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Makanya seperti biasa sebelum kita memulai melanjutkan, ada yang mau ditanyakan dari perkuliahan kita sebelumnya? Mungkin terpikirkan sebelum melangkah lebih jauh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Enggak? Kalau ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan langsung ya. Iya Bali itu yang mana? Hah? Iya Bali. Iya. Iya Bali. Oke, kita akan lanjut setelah kita kemarin menentukan desain penelitian kita seperti apa, kemudian kita mulai menata apa sih yang kita butuhkan, data-data apa yang kira-kira butuhkan. Sekarang kita kemudian akan bergerak bagaimana cara kita mengambil data tersebut. Gitu ya. Yang pertama, kita harus pahami dulu apa sih jenis-jenis data yang ada. Kemarin mungkin kalian sudah sempat berapa kali menyampaikan, oh bagaimana kalau data seperti ini, bagaimana data seperti ini gitu. Secara umum kita mengenal ada dua jenis data. Yang pertama adalah data primer, yang kedua data sekunder. Data primer artinya adalah kita mengambil sendiri data yang kita butuhkan. Ini bisa macam-macam, bisa melalui wawancara, bisa melalui kuesioner, bisa melalui observasi. Tapi intinya data itu diambil oleh peneliti itu sendiri, langsung dari sumbernya. Kita tidak mengambil dari sumber lain, makanya kita sebut sebagai data primer. Seperti itu. Jadi kalau biasa ditulis kalau data, misal kalau kalian ada penelitian sumber, nah itu kan mungkin ada BPS, sumber World Bank, tapi sumber penulis, oh berarti dia yang kemudian mengambil data itu. Tekniknya bisa tadi wawancara, observasi. Jadi kita melihat langsung, nungguin langsung itu, misalnya berapa sih sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ke contoh yang kemarin, dibilang katanya kalau Sabtu Minggu itu dulu ya, mungkin kalau sekarang mungkin kurang relevan. Sabtu Minggu itu katanya Bandung itu jadi lautan orang DKI, orang Jakarta, karena banyak sekali mobil-mobil plat B berseliweran. Nah, kita mungkin mau mengamati sendiri, kita nggak mau cari, saya nggak mau cari data dari jasa marga kalau memang itu dari tol, tapi saya mau ngitung sendiri. Gimana caranya? Pastinya minta izin mungkin sama jasa marga. Kalian tungguin tuh di pintu tol, misalnya yang paling biasanya jadi pintu exit tolnya untuk orang-orang Jakarta, Pasteur biasanya.
Walaupun banyak pintu tol yang lainnya gitu, tapi biasanya orang-orang Jakarta tuh kenalnya Paster saja gitu. Paster misalnya. Di situ kamu sedia mungkin kayak mesin itu kayak buat mesin counter, ada mobil satu keluar platnya apa, OB satu, keluar lagi platnya B dua, dan sebagainya terus. Mungkin nggak bisa kamu seharian, tapi rata-rata bisa. Misalnya rata-rata 1 jam berapa, dari situ kan mungkin kamu bisa perkirakan, oh 1 jam ternyata frekuensinya itu kalau siang 1 menit misalnya. 1 menit itu rata-rata ada 20 mobil misalnya keluar. Sorry, baru masuk. Baru exit tol Paster misalnya. Berarti banyak juga nih kalau di hari Sabtu gitu. Kalau Minggu bagaimana? Atau Jumat sore lah gitu. Nah, di situ mungkin kelihatan trafficnya. Kamu nggak cari sendiri. Padahal itu mungkin jasa marga ada data tersebut, tapi mungkin kamu mau mengembangkan, misalnya baru belajar apa namanya, baru belajar metode penelitian seperti yang saya jelaskan ini, kamu besok saya mau coba sendiri deh, mungkin bisa seperti itu ya. Jadi bisa macam-macam tekniknya. Ada kuesioner, ada eksperimen. Nah, eksperimen ini menarik. Eksperimen itu seolah-olah ada yang disebut sebagai economic laboratory. Jadi kita dikasih suatu apa ya, suatu kondisi tertentu perekonomian, kemudian kita kemudian mengamati respon dari atau reaksi dari objek penelitian kita gitu. Mungkin kalau eksperimen ini lebih ke arah bagaimana kita kalau di eksakta atau misalnya di kedokteran mungkin paling gampang adalah lab rat ya. Jadi kelinci percobaan gitu. Tapi kalau di eksperimen, saya dulu waktu di Amerika sering tuh jadi kelinci percobaan tuh. Kelinci percobaan yang untuk ekonomi pasti lumayan. Dapatnya sekali kadang-kadang eksperimen cuma 1 jam bisa dapatnya $100 gitu kan, lumayan kalau buat mahasiswa gitu, buat tambah-tambahan kelinci percobaan. Makanya kita selalu ngejar mana nih ada mahasiswa, biasanya yang melakukan eksperimen itu mahasiswa PhD. Waktu itu saya masih master kan, PhD itu kan mereka kadang-kadang suka perlu eksperimen ekonomi gitu. Jadi kita suka itu tuh cari-cari apa namanya, cari-cari informasi di university lagi ada eksperimen apa. Kalau lagi ada eksperimen kita apply. Saya berapa kali, lumayan lah, berapa kali sering kepanggil untuk jadi kelinci percobaan. Nggak lama dan nggak menyakitkan, nggak disuntik-suntik seperti yang di ini ya, apa namanya, laboratorium yang untuk kesehatan. Cuma merespon apa gitu, dapat bisa $100. Rekor saya pernah 250-an waktu itu. Dalam satu kali eksperimen, $250 lumayan kan? Gitu ya. Jadi bisa wawancara, observasi, visual method, kuesioner, dan eksperimen gitu ya. Sedangkan data sekunder, data ini sebenarnya sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Yang paling terkenal pastinya BPS. Kita menggunakan data-data BPS. Banyak kan data sensus penduduk, yang tahunan itu data Susenas, data Sakernas, atau apa namanya, yang kemarin terbaru sensus perpajakan. Sensus perpajakan tahun 2000 berapa ya, saya lupa, 2016 kalau nggak salah itu. Sensus perpajakan. Nah, itu berarti kalau kita kemudian bisa memperoleh akses terhadap data tersebut dan kita bisa menggunakan datasetnya, ya kita berarti menggunakan data sekunder. Ya memang ada tentunya kelemahannya kalau kita menggunakan data sekunder. Kalau menggunakan data sekunder mungkin datasetnya tidak sesuai atau mungkin kurang cocok dengan yang kita mau teliti gitu. Jadi kita nggak bisa tuh protes ke BPS. Kenapa kok di apa namanya, di survei seperti ini loh? Ya emang bukan buat untuk kepentingan Anda aja kan gitu loh. Kan ini untuk yang kita
kita prediksi bisa dimanfaatkan oleh berbagai kalangan gitu, nggak spesifik. Kalau mau ya silakan bikin sendiri gitu, menggunakan tadi data primer. Monggo custom, kalian mau nanyakan apa saja, kalian mau cari informasi apa saja ya bisa di data primer ini. Tapi kalau data sekunder ya as is gitu. Kita hanya tinggal menginspect apa saja sih yang ada di data sekunder tersebut. Misalnya saya contohkan kalau data sekunder. Ya. Misalnya ini ya, udah kelihatan ya. Ini saya menggunakan contoh data Susenas tahun 2007. Sorry, 2017. Di sini sudah ditanyakan apa saja nih. Jadi status perkawinannya ditanya, apakah belum kawin, cerai, apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu. Terus umurnya, apalagi di sini ditanyakan. Di sini di mana lokasinya, kabupaten dan kotanya, pendidikannya, gitu, akte kelahirannya, pendidikannya, apakah jenjang tertingginya di sini, apakah di sini ada adisiannya, apakah paket A, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan sebagainya. Apalagi ditanyakan. Sini misalnya dia ini untuk literasi untuk melek ini nih, melek IT, apakah pernah mengakses internet, apakah untuk apa aja internet itu, untuk Facebook, Twitter, BBM dan sebagainya gitu. Macam-macam. Tapi kita nggak bisa kemudian mencari data yang memang nggak ditanyakan di sini gitu. Karena memang inilah yang pada saat survei ini dilakukan tahun 2017, ini yang kira-kira akan dibutuhkan itu. Kurang lebih biasanya untuk yang inti-intinya selalu sama. Misalnya dari awal, mulai dari jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan sama. Tapi biasanya yang baru-baru kayak ini, sorry, ini kelihatan nggak sih kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Nanti saya cerita tahu-tahu kalian malah nggak melihat gitu. Tapi yang terbaru kayak misalnya ini, IT ini setahu saya tahun 2000, di Susenas tahun 2010 ke bawah belum ada ditanyakan. Karena waktu itu memang belum marak gitu kan. Belum belum terlalu belum terlalu dibutuhkan pada saat itu. Kalau yang ke depan, yang 2017 ke sini harusnya sih sudah ditanyakan terus gitu. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari data melek teknologi bisa di sini dari Susnas misalnya. Itu misalnya kamu mau mencari apakah tingkat pengetahuan seseorang berpengaruh kepada dia tingkat melek IT misalnya. Jadi kelihatan berarti di sini nih. Apalagi di sini ditanyakan, ini kesehatannya, apalagi nih, banyak. Ini yang khusus wanita nih. Jadi ini baru satu survei. Sorry, ini baru satu core nih. Ada ini untuk yang
induk keterangan pokok anggota rumah tangga. Tapi ada lagi yang tentang ekonominya, misalnya yang kemarin saya sempat mungkin sampaikan, dia nanya dalam sebulan berapa kilogram Anda beli beras, bukan di survei, bukan di dataset ini. Berapa kilogram Anda beli gula, jumlahnya berapa, nilainya berapa dalam rupiah dan sebagainya, itu ada juga ditanyakan. Tapi kalau misalnya Anda tanya spesifik, kamu tanyanya mau cari data spesifik, mungkin nggak ada di dataset itu. Misalnya yang lagi in sekarang misalnya apa sih? Boba masih in nggak sih boba? Nah itu mungkin nggak ada tuh di datasetnya Susenas itu nggak ada boba gitu. Berapa dalam seminggu berapa kali Anda beli boba? Nggak ada tuh. Bagaimana caranya? Ya kamu harus cari sendiri berarti menggunakan data primer. Baik kamu mungkin mewawancara atau kamu menggunakan surveinya bisa online, mungkin bisa seperti itu. Jadi itulah ada plus minusnya tentunya menggunakan data primer dan menggunakan data sekunder gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Data primer dan data sekunder. Silakan. Pak izin bertanya. Silakan. Mbak siapa ini? Salsabila, Pak. Salsabila 24. Monggo. Yang terkait wawancara tadi, Pak, itu apakah bagaimana ya Pak cara peneliti itu bisa mengetahui apakah pertanyaan yang telah diajukan dalam wawancara itu sudah cukup optimal dalam menjawab rumusan masalah tersebut. Kemudian yang data primer sama data sekunder tadi itu apakah peneliti boleh memilih atau harus kombinasi dari keduanya, Pak? Terima kasih. Oke. Yang pertama akan saya pending dulu ya, karena nanti itu ada di penjelasan berikutnya. Yang kedua, kita terkadang tidak mempunyai privilege untuk memilih. Kita akan sangat merasa sangat kaya kalau peneliti ya. Kalau kita punya pilihan untuk memilih antara primer dan sekunder gitu. Kalau misalnya dua-duanya tersedia, pasti akan saya pilih sekunder. Kenapa? Seperti yang lalu sudah saya sampaikan, kalau kita datanya data sekunder dan memang itu ada sesuai datasetnya, saya akan pilih sekunder. Kenapa? Karena saya tidak dibebani lagi pertanyaan terkait dengan bagaimana cara saya memperoleh data. Siapa respondennya? Kalau misalnya wawancara, kalau misalnya kuesioner, bagaimana bentuk pertanyaannya, bagaimana kuesioner? Terus bagaimana Anda melakukan samplingnya, responden-responden mana saja yang Anda pilih menjadi responden Anda. Gitu. Kalau memang ada datasetnya, saya akan lebih pilih data sekunder karena saya berarti mencoret satu list saya untuk pembuktian bahwa data saya valid. Apalagi kalau saya bilang bahwa datanya data BPS. Selesai. Tidak akan kemudian ditanyakan bagaimana Anda bisa menjustifikasi bahwa BPS mengambil surveinya benar. Oh, itu bukan urusan saya. Silakan tanyakan ke BPS sana. Saya kan mengambil datanya mereka, gitu kan? Kenapa BPS ngambil cuma 200.000 keluarga di Indonesia? Padahal kan keluarga Indonesia ada berapa juta penduduk. Oh ya bukan urusan saya lagi kalau itu silakan Anda protesnya ke BPS. Tapi yang penting ini sudah diakui bahwa data ini valid. Bahkan World Bank, IMF, lembaga-lembaga internasional ngambil data rujukannya BPS. Gitu ya. Tapi kalau data primer saya harus membuktikan. Pertama, responden saya tidak bias. Responden saya tidak bias. Misalnya, kita lagi mau mencari, misalnya saya sebagai pemerintah, sebagai saya birokrat ya, saya mau mengetahui, karena saya lagi mau ada program untuk pemberian subsidi BLT misalnya, BLT, gara-gara COVID ini misalnya. Tapi saya tahu bahwa keuangan negara lagi agak susah nih sekarang. Makanya kemudian saya desain bagaimana respondennya itu yang saya pilih adalah yang dia bilang nggak mau. Bisa mungkin yang orang-orang yang kaya gitu, yang memang kelihatan bahwa, atau mungkin yang PNS kan
mau COVID mau enggak ya penghasilannya tetap segitu kan, nggak berkurang dia. Tapi sengaja itu biar kemudian konklusi saya itu jadi, oh ternyata nggak butuh kok pemerintah masyarakat nggak butuh kok dukungan dari subsidi dari pemerintah. Buktinya ini ada survei saya ternyata membuktikan bahwa 90% responden yang saya pilih bilang tidak perlu. Bisa seperti itu. Kalau ternyata respondennya memang saya set dia yang memang nggak butuh gitu. Tapi yang pertama kali akan dilihat oleh reviewer saya adalah ketika saya menggunakan data primer, coba saya lihat dong bagaimana Anda mengambil responden Anda. Pasti akan ditanyakan seperti itu. Ya. Pasti akan ditanyakan seperti itu. Enggak. Biasanya akan nggak jauh dari itu. Yang kedua, kalau misalnya yang tadi sudah lolos, misalnya oh enggak saya nggak bias kok, saya ngirimnya kemana aja gitu. Ke berbagai golongan lah, yang kaya, yang middle income, yang lower income, yang buruh pabrik, pekerja kantoran, ada pengusaha dan sebagainya. Dan ternyata oke, jawabannya cukup bagus, 80% merasa dia butuh seperti itu. 80% nggak 50-50. Kalau yang jelek itu sebenarnya 50-50. Ya dan tidak itu peneliti itu agak susah tuh nanti. Tapi kalau misalnya cukup mutlak 80%, sementara 20% menolak itu kan bagus berarti ininya hasilnya gitu ya. Yang kedua akan dicek adalah kuesionernya. Anda mengarahkan nggak kuesionernya? Jangan sampai kuesioner itu mengarahkan seperti itu. Kalau mengarahkan, maka ada tendensius, oh ini kurang valid lah ininya. Maka dari itu, terkadang peneliti tidak memiliki kemewahan, tidak memiliki kemewahan untuk bisa memilih apakah boleh memilih menggunakan data primer atau memilih data sekunder. Opsinya adalah terkadang bisa menggunakan data primer, tapi mungkin kurang tepat, kurang pas lah mungkin. Kayak contoh saya, misalnya kemarin saya menggunakan, bisa menggunakan data sekunder, tapi kurang tepat. Misalnya contoh saya kemarin menggunakan yang untuk risk taking, risk averse misalnya, dengan menggunakan smoking habit. Padahal yang ideal kalau menurut kajian-kajian adalah dia pemilihan sport. Tapi nggak ada di dataset saya. Kalau saya mau, ya udah saya harus survei. Nah itu yang kelemahannya. Kalau saya primer, saya harus terjun sendiri. Seperti itu ya. Itu ya Mbak Salsabila ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Yang satunya nanti akan saya jawab selanjutnya ya. Izin bertanya Pak. Silakan, siapa ini? Saya absen 08 Brahmasta Pak. Oke, silakan Mas Brahma. Ini Pak, ketika peneliti itu memutuskan untuk memilih data sekunder sebagai sebagai satu-satunya data yang dia pakai di dalam penelitian. Nah, apakah ada teknik-teknik tertentu Pak untuk memastikan bahwasannya data sekunder yang kita pakai itu dia memiliki validitas yang tinggi dan kemudian nantinya bisa Pak mengarahkan menuju ke ini kesimpulan atau pembahasan di dalam penelitian kita itu bisa benar atau sesuai kondisi yang di lapangan gitu Pak. Apakah ada teknik-teknik tentunya seperti itu ataukah ya seperti kata Bapak tadi kita sudah nggak bertanggung jawab mau mengambil data ini pokoknya adanya cuma begini datanya gitu Pak. Apakah atau mungkin ada teknik tertentu Pak? Terima kasih. Oke, tadi seperti saya bilang, kalau kita menggunakan data sekunder, yang pasti kita harus pilih dari penyedia data yang terpercaya. BPS, surveinya, kita mungkin dan tidak akan ada yang mempertanyakan validitas. Yang ada adalah bagaimana Anda mengolah datanya. Karena nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam data-data Susenas misalnya, di situ dia terbagi menjadi beberapa tabel yang masing-masing mungkin
ada kata ID kuncinya namanya. Jadi yang linknya, kalau kalian sering sering bermain-main dengan database menggunakan Excel misalnya. Di situ kan kalau menggunakan pivot table ada satu kolom yang dijadikan referensi yang harusnya sama. Nah, di Susenas juga sama seperti itu. Jadi dia tidak berbentuk satu database lengkap, tapi terbagi ke beberapa dataset. Jadi ada tadi contoh saya tadi itu ya dia pertanyaan untuk yang data induk. Itu satu. Nah, biasanya ID-nya adalah ID keluarga. Terus nanti ada lagi ditanyakan data ekonomi. Itu beda dataset, beda tabel istilahnya ya. Beda Excel-nya, beda filenya kalau mau dibilang, atau mungkin beda sheet-nya, tapi nggak ngumpul manjang semuanya, mulai dari ID pertama itu mulai dari identitas, jenis kelamin, umur sampai pekerjaan, itu nggak memanjang, nggak seperti itu. Yang ditanyakan, yang mungkin akan diminta diverifikasi adalah bagaimana Anda mengolah datanya, bagaimana Anda menggabungkan datanya. Itu. Tapi kalau validitas tidak akan dipertanyakan lagi. Kalau Anda kalian menggunakan data BPS. Data yang lainnya misalnya data World Bank. World Bank punya dataset. Dia biasanya global. Kalau kalian mau cross country comparison misalnya. Kalian mau membandingkan FDI di berbagai negara, itu bisa kalian pakai dataset yang dari World Bank, karena kalau dataset dari BPS berarti kan cuma Indonesia saja, sementara kalian tadi mau cross country comparison, perbandingan berbagai negara gitu ya. Ininya apa namanya efeknya, bagaimana impactnya terhadap Indonesia, terus terhadap negara-negara sekitar Indonesia, bagaimana negara-negara yang kawasan Afrika berbeda. Itu ada datasetnya semua di World Bank. Pastinya mereka, kalau World Bank dia akan berbicara levelnya nasional. Makanya kemudian dataset yang ada dari BPS dan World Bank pun ngambil dari BPS, tapi sudah di level up atau diagregasi ke level nasional. Tidak lagi levelnya per kabupaten, kota gitu ya. Itu. Bagaimana kemudian cara kita bisa meyakinkan bahwa data yang kita ambil itu benar? Kalau validity datanya, kamu tidak perlu khawatir. Kalau kamu sudah mencantumkan bahwa di bawah sumber BPS, udah aman. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kamu kemudian mencari data yang benar? Nah, yang harus dipelajari ketika kemudian kita memutuskan menggunakan data sekunder adalah kita harus mempelajari dulu kuesionernya. Kuesionernya, saya contohkan tadi yang tadi misalnya. Kita harus baca semuanya dulu kuesioner tadi itu, sehingga kita kemudian bisa tahu ini hubungannya dengan ini hubungannya dengan ini gitu. Misalnya ya. Kalau saya lagi mau mencari data, misalnya umur dari setiap anggota keluarga, adanya di mana sih? Nah, ini kelihatan umur nih, kapan dilahirkan. Ada di bloknya 406. Kode yang 403 itu ini. 406 berarti saya ada di blok 4 nomor 406. Ini nanti. Umur 407 kalau umur ya. Nah, umurnya itu 407. Kalau saya mau mencari level pendidikan terakhirnya di mana sih? Nah, ini kalian harus baca ini semua nih, konsep definisi. Apa sih yang dimaksud dengan misal umur tadi? Bagaimana kalau ternyata dia tidak lengkap pada saat survei itu belum genap, misalnya dia survei di bulan Juli, tapi dia misalnya 10 tahun di bulan Juli itu 6 bulan. Bagaimana perlakuannya? Apakah dianggap 11 tahun? Apakah dianggap 10 tahun? Pembulatannya seperti apa? Itu kelihatan di situ nanti. Gitu ya. Harus kalian pahami ini cara mengambil. Ini karena semua kan nanti ada yang mengambil. Kalau tadi saya bilang level pendidikan dari satu keluarga itu berapa rata-rata, mana rata-rata
di mana sih levelnya? Apakah SMP, apakah SMA, ataukah sudah kuliah, kuliahnya S1, S2 atau S3. Nah, kalian harus cari. Berarti adanya di jenjang pendidikan adanya di blok 5. Blok 5 urutnya 523. 523 itu yang ini, jenjang pendidikan. Misalnya. Seperti itu. Jadi harus kalian baca. Dan waktu itu kalau nggak salah sempat saya sampaikan, apakah kita harus mempunyai permasalahan penelitian dulu, baru ngecek ke sini atau bagaimana? Terkadang kita bisa dibilang cheating. Cheatingnya gimana? Kita baca dulu datanya ada nggak sih? Dan kadang-kadang setelah kita membaca yang ini, kita jadi ketemu ide. Oh ternyata Susenas itu menanyakan ini ya. Tadi misalnya saya bilang menanyakan yang terbaru itu adalah melek teknologi informasi. Wah ini menarik nih. Mungkin saya bisa hubungkan dengan yang ini gitu. Mungkin bisa dihubungkan nanti dengan tingkat pendidikannya gitu. Apalagi terlebih misalnya yang sekarang ini nih lagi pandemi. Apakah kemudian ini baru bisa ketahuan tahun depan? Kalau nggak salah ini saya nggak tahu ya. Kalau nggak salah di sini tuh di Susenas ada menanyakan prestasi sekolah. Prestasi sekolah. Nah, ini untuk yang bergerak di penelitian di bidang pendidikan akan menarik kalau kemudian bisa menghubungkan antara, kan sekarang pandemi nih, sebelumnya sudah literasinya sudah bagus, IT-nya, bagaimana pengaruhnya dia terhadap prestasi di sekolahnya gitu dibandingkan dengan yang sebelumnya misalnya orang tuanya nggak melek teknologi informasi, apakah ada perbedaan nggak? Kalau yang sudah melek mungkin anaknya bisa langsung diajarin, oh ya ini cara belajar seperti ini, Zoom-nya seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau yang sama sekali orang tuanya belum melek, apakah kemudian berpengaruh? Boro-boro mau ngajarin anaknya untuk bisa Zoom gitu, dia sendiri nggak tahu apa itu internet, bagaimana cara koneksinya, mungkin akan jadi hambatan. Misalnya langsung hipotesisnya adalah bahwa kurang melek IT akan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak masa pandemi. Itu hipotesisnya H0. Bagaimana kemudian kita bisa mencari datasetnya itu di Susenas. Ketika kemudian kita udah tahu datasetnya ada nih ditanyakan. Jadi bisa jadi inspirasi. Kalian baca-baca ini gitu ya. Oh ini malah yang terbaru nih. Merokok, apakah merokok menggunakan rokok elektrik? Nah, setahu saya di tahun 2015-an saja belum ada nih yang rokok elektrik itu sekarang vape ya, vape. Saya nggak ngerokok jadi nggak tahu. Ini udah ada nih vape nih gitu. Bisa nanti dikaitkan, misalnya kalau yang dia majornya adalah kesehatan, bisa dibandingkan antara yang merokoknya menggunakan yang elektrik sama yang misalnya pakai yang konvensional, pakai tembakau biasa. Bagaimana dia kemudian level kesehatannya? Apakah memang beda nih? Kan klaimnya katanya rokok elektrik ini jauh lebih sehat katanya dibandingkan dengan merokok. Nah, itu baru klaim. Coba kalau bisa dicari datanya. Dicari buktinya, pembuktian melalui data. Karena di sini karena ada juga data kesehatan di sini. Oke, itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kita lanjut dulu ya. Sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kita lanjut dulu terkait dengan data. Tadi kita sampai ke sini, data sekunder. Ini hanya breakdown saja. Data sekunder apa aja sih? Bisa melalui survei, bisa data survei, ada dokumentasi tertentu. Kalau ini kualitatif, ada macam-macam.
Ada multiple source, ada mulai dari snapshot. Snapshot itu biasanya dia konten-konten tertentu, ada mungkin ringkasan-ringkasan gitu. Terus ada data longitudinal. Kalau kemarin kita sudah saya sempat sampaikan, longitudinal itu kalau datanya berlanjut, gitu ya. Ada datanya kalau survei itu sensus keseluruhan pastinya. Ada yang survei secara berkala, ada yang surveinya mungkin tertentu saja gitu. Kayak kalau surveinya yang rutin berkala ini Senas setiap tahun, Sakernas setahun 2 kali, bulan Agustus dan bulan April dan bulan Agustus, saya lupa satunya Agustus pastinya, September Agustus antara itulah saya lupa. Terus kalau dokumen dia ada mungkin dari websitenya kita bisa kutip gitu ya. Terus mungkin ada news stickernya, ada misalnya ada apa ya publikasi yang bisa kita kutip gitu. Terus juga kalau audio ini ya, yang terakhir mungkin podcast misalnya. Podcast apakah kita bisa jadikan sumber, mungkin perlu kita telah lebih lanjut. Tapi biasanya sih radio, oke itu. Terus ada atau audio visual, TV pasti ada, image misalnya dan sebagainya. Gitu ya. Secondary data kurang lebih ini sesuai menurut Saunders Lewis Stonehill. Kalau kalian perhatikan sebenarnya di awal disampaikan bahwa di sini mungkin yang mau lebih ditekankan di awal adalah pengumpulan data kualitatif. Walaupun nanti mungkin akan kita pelajari bagaimana sih kita pengumpulan data kuantitatif ya. Makanya kemudian berikutnya lebih banyak bagaimana kita mengumpulkan data kualitatif. Kualitatif pastinya wawancara. In-depth interview misalnya pada ahli. Misalnya kalian mau mempelajari masalah bagaimana kemudian dalam masa pandemi ini peran dari misalnya aplikasi online terhadap misalnya pertumbuhan ekonomi misalnya. Kalian tidak mau mencari itu menggunakan data kuantitatif, tapi kalian melakukan wawancara. Kepada siapa kalian wawancaranya? Ya, tentunya yang kalian lihat bahwa dia mungkin pemerhati IT, atau mungkin kalian in-depth interview terhadap kepada asosiasi misalnya pengusaha e-commerce Indonesia misalnya, yang memang banyak terbantu tuh dengan adanya aplikasi itu dan sebagainya. Terus kita melakukan observasi, pengamatan langsung misalnya. Ya pastinya itu harus kalian lakukan sendiri. Terus ada kalau data sekundernya ya dokumen-dokumen, kalian mungkin cari literatur review, kalian cari dari website, kalian kutip dari berbagai sumber di artikel-artikel, ada di mungkin berbagai jurnal gitu. Yang pasti kemarin kita sudah belajar bagaimana kita mencari data-data mana-mana yang kira-kira valid, mana-mana yang mungkin perlu dihindari lah gitu kan. Misalnya Wikipedia mungkin untuk sementara konsensusnya sih belum ada yang mengizinkan Wikipedia menjadi salah satu bahan data sumber data gitu, karena seperti kalian sudah ketahui karena Wikipedia itu bisa diedit oleh siapapun gitu. Jadi kalaupun kalian menggunakan Wikipedia, kalian gunakanlah untuk mencari trigger saja, karena biasa Wikipedia itu bermanfaat karena di bawahnya ada peranala luarnya atau link luarnya gitu ya. Ada linknya, kalian klik, kalian carilah sumbernya dari mana sih. Jangan langsung kalian copy dari Wikipedia. Gitu ya. Interview.
ada beberapa teknik interview. Ini tergantung kamu mau arahnya ada kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif, sistem interviewnya itu seperti sudah ada pertanyaan yang terstruktur. Tadi seperti yang saya contohkan tadi, Susanas. Susanas itu tidak dilaksanakan melalui kuesioner yang dikirimkan kemudian respondennya ngisi, tidak. Dia diinterview, satu keluarga itu diinterview. Dan memang sudah menuntut kesediaan dari keluarga, komitmen dari keluarga itu gitu. Jadi karena banyak banget pertanyaan seperti saya tadi disampaikan, nah itu baru satu kuesioner. Ada lagi nanti terkait dengan ekonomi, terus terkait dengan pendidikan secara langsung harus ditunjukkan ditunjukkan misalnya kalau ditanya prestasi misalnya prestasi sekolahnya bagaimana, oh bagus, itu enggak seperti itu, bisa ditunjukkan nggak berapa nilai raportnya gitu, oh seperti ini bagus dan sebagainya. Ada pertanyaan misalnya masalah sanitasi misalnya, apakah rumah ini memiliki misalnya WC yang ada di dalam, toilet yang ada di dalam, enggak langsung saya framing, iya ada, oh boleh saya lihat nggak gitu, kemudian boleh lihat nggak, benar untuk memverifikasi. Seperti itu. Dan itu sudah terstruktur semua. Jadi setiap anggota keluarga, setiap yang disurvei, kepala keluarganya akan ditanya seperti ini. Istrinya akan ditanya seperti ini. Anak-anaknya yang sudah dewasa, yang sudah 15 tahun yang ditanya. Kalau di bawah 15 tahun biasanya nggak ditanya. Ini yang ditanyakan, seperti itu. Sudah, dan jadinya standar, structure interview. Biasanya kita akan mencari kuantitatif karena tadi kalau kalian lihat di di survei tadi, di survei yang Susunas tadi itu ada kode-kode tertentu. Oh, kalau SMA kodenya misalnya 04, kalau SD 02, misal kalau yang S1 05 dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika dilakukan entry data sudah ketahuan, oh blok 5 kolom 504 ini artinya dia menanyakan level pendidikan dari setiap anggota keluarga. Kalau 02 berarti dia lulusan SD, 05 lulusan S1 tadi misalnya contoh ya. Gitu. Sudah langsung kelihatan seperti itu. Nggak perlu ditulis, oh yang 05 ini S1 ditulis di situ. Nggak perlu, karena sudah ada semua penjelasannya, hanya tinggal coding-coding saja. Yang selanjutnya ada juga yang disebut sebagai semi-structured interview dan in-depth interview. Ini biasanya untuk pengembangan kualitatif, gitu ya, bukan kuantitatif. Untuk yang semi-structured interview, dia ada pegangan, tapi tidak mengikat. Dalam artian kalau misalnya tidak relevan lagi, tidak perlu ditanyakan. Mirip-mirip sudah ada daftar pertanyaannya gitu. Tapi kalau yang nggak relevan, nggak perlu ditanyakan. Dan terkadang membutuhkan jawaban langsung ya atau tidak. Tapi kadang-kadang ada juga yang memang dia opini. Nah, berbeda dengan in-depth interview. In-depth interview itu terkadang kita cuma butuh mungkin 5 pertanyaan, tapi bisa sampai 2 jam. Karena misalnya gini, Pak, menurut Bapak bagaimana prospek Indonesia setelah Q4 ini? Apakah akan tetap resesi atau bisa bangkit? Nah, itu kan bisa, oh ya berdasarkan indikator bla 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 bla, ditunjukkan dari PMI-nya, mulai dari FDI-nya mulai masuk bla 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 bla, itu bisa lama sekali. Dan jangan di-cut, biarkan saja. Dia nama in-depth kan, kita mau mencari tahu apa sih yang menurut si ahli ini berpikir itu. Habis itu, oke Pak, ada lagi yang mau ditambahkan Pak? Tidak ada, baru kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Bagaimana kemudian misalnya pemerintah bisa membantu pemulihan ekonomi kalau menurut Bapak gitu. Misalnya untuk seperti ini Pak. Seperti itu ya. Kemudian si expertnya tadi mulai bicara lagi.
Nggak banyak-banyak jadi dengan 5 pertanyaan itu mungkin sudah 2 jam dia. Karena mungkin orangnya seperti saya yang ngomongnya itu kadang-kadang nggak dipikir gitu, kadang-kadang udah flow aja gitu. Ya seperti itu kan, karena memang sudah pengalamannya dia. Kalau kamu misalnya mau menginterview yang expert kayak Habib Basri, wah itu satu pertanyaan itu bisa lama sekali dijawabnya. Bisa mungkin setengah jam bahkan dengan satu trigger saja. Sepanjang pertanyaannya memang dia open ended. Jangan kamu pertanyakan setengah jam gitu. Sudah gitu. Yang pertanyaannya ya itu seperti saya bilang tadi, terbuka, open ended, silakan dan dikembangkan gitu. Jadi in that interview. Dengan semua structure interview kita ada target, kita mau adalah arahnya seperti ini, kita tapi coba mungkin yang kita tanyakan lebih terstruktur. Kalau yang ini ya kita mengalir saja, in that interview itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, interview ini sebenarnya hanya apa namanya? Banyak sebenarnya. Ini cuma klasifikasi saja. Ada yang one to one interview, one to many interview, two to many interview dan sebagainya, face to face interview, telepon dan bla 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 interview gitu ya. Ini nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu esensi. Yang pasti one to one interview ya satu. Kalian menginterview satu orang, terus atau one to many kalian mungkin ngumpulin 2 expert langsung kalian tanya, kayak misalnya Najwa atau Najwa ya, nah itu one to many berarti kan, bukan one to one karena banyak. Ada mungkin two to many, sorry, two to many misalnya kalian nanti kelompok berdua misalnya, kalian mereka banyak yang tanya, kita berdua, nah itu too many dan sebagainya lah. Yang di bawah face to face, telepon itu hanya media saja. Tadi sudah saya jelaskan, ini hanya pengembangan saja ya dari yang tadi. Interviewnya itu bisa standardized, non-standardized. Kalau standardized, researcher completed questionnaire. Jadi tadi pakai kuesioner yang Susenas, ditanya, habis itu langsung dijawab menggunakan coding dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Monggo. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Maria. Misalnya kan Pak, kita mau ngambil data nih, tapi melalui wawancara. Nah itu kan kalau contohnya misal kita mau wawancara ke ke KPP misalnya, kan biasanya harus ada kayak proposal gitu ya Pak. Nah setelah wawancara misalnya kita review hasilnya, terus ternyata kayak ada data yang kurang gitu Pak. Itu nanti gimana ya Pak? Apa kita tetap melakukan wawancara lagi ke subjek yang sama, maksudnya ke KPP itu lagi atau gimana ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Planning is important. Perencanaan mungkin bukan 50% keberhasilan, 80% keberhasilan kalau dalam hal ini. Karena nggak mungkin kalian mengulang, kecuali kalau kalian sudah kenal baik ya. Saya sering diminta untuk menjawab atau menyiapkan bahan untuk interview pejabat-pejabat gitu ya. Mulai dari kepala BKF, bahkan Bu Menteri saya pernah siapkan bahan. Walaupun saya nggak tahu apakah dibaca atau enggak. Yang pasti kita sering diminta gitu. Terakhir saya misalnya dari katadata.id ya, dia mengirimkan permohonan untuk bisa menginterview Bu Menteri menggunakan Zoom. Gitu. Pertanyaan sudah disiapkan bahkan. Mau pertanyaan kalau salah ada nggak banyak, hanya ada 5 dan saya cuma kebagian 1 doang sebenarnya, yang lainnya di-share ke unit lain yang misalnya, karena itu yang ditanyakan macam-macam. Ada masalah penganggaran APBN, saya masalah fasilitas yang saya diminta untuk menjawab 1 pertanyaan itu.
yang pasti kata data itu harus tahu apa yang dia mintakan. Nggak mungkin kemudian, waduh mohon maaf Bu, kemarin saya lupa nanyakan ini, boleh nggak saya minta bertanya lagi? Nggak mungkin seperti itu. Sama seperti itu juga. Makanya kalau kamu nanti melakukan interview, kamu pastikan dulu kamu sudah memasukkan semuanya ke dalam pertanyaan. Kalau yang pertanyaan sifatnya open-ended itu bagaimana pendapat Bapak terhadap ini? Nah, kalau kamu masih belum ketemu jawabannya, kamu kejar. Jadi menurut Bapak kayak gini. Jangan misalnya pertanyaannya ngambang, tapi kamu biarkan. Akhirnya jadi kamu bingung menurut Bapak ini gimana sih maksudnya gitu. Tapi kalau kamu memang pertanyaannya banyak, maksudnya memang hanya butuh pertanyaan sedikit-sedikit, kamu harus bisa pastikan, maksud saya, kalau kamu pertanyaan banyak yang hanya membutuhkan jawaban sedikit-sedikit, nah, kamu harus bisa memastikan bahwa seluruh pertanyaan yang kamu mau tanyakan itu sudah ada semua. Gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Kurang elegan kalau kamu mempertanyakan lagi. Kurang elegan kalau bertanya, Pak, boleh nggak saya wawancara? Kayak kemarin kurang tuh Pak. Saya tidak menyarankan. Gitu ya. Kecuali kalau memang kamu udah kenal baik sama si pewawancara yang responden kamu itu, misalnya teman kamu di sana sudah punya kenalan dengan kepala kantornya, oke, kamu bisa dihubungkan. Tapi I strongly recommended you plan the question carefully gitu ya. Kalau yang open ended, kalau merasa jawabannya kurang pas atau kurang apa ya? Kurang menurut kamu masih kurang mengena nih. Kamu balik bertanya lagi. Makanya itu kalau in-depth interview itu kamu harus prepare dengan kalau dia jawab ini, saya udah cukup belum? Kalau belum, saya tanyakan yang ini. Tapi itu nggak perlu ada di dalam kuesioner data pertanyaannya. Cukup tadi saya bilang kata data tadi cuma ada 5. Tapi mungkin itu bisa setengah jam. Teks setengah jam waktu Bu Menteri itu sangat berharga. Dan kami menyiapkan satu pertanyaan itu bisa 1 halaman. Seperti itu. Apakah itu kurang? Ya mungkin bisa dipertanyakan lagi nanti. Tapi pada saat itu, gitu ya Mbak Maria ya, saya tidak merekomendasikan kamu kemudian merasa sungkan, nanti tanya lagi deh, malah nggak baik gitu. Karena kan waktu orang terbatas gitu ya. Mendingan pada saat itu kamu tanyakan, gitu ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tadi sudah menjawab ya pertanyaannya Mbak Salsabila belum ya? Bagaimana melakukan wawancara? Halo Mbak Maria? Sorry Mbak Salsabila? Sudah Pak. Itu ya? Terima kasih Pak. Ya. Nah, ini lebih ke arah bagaimana teknisnya itu. Teknisnya, kalau memang kamu mau in-depth interview, hindari pertanyaan yang cuma dijawab ya atau tidak. Apakah Ibu setuju kalau pemerintah itu perlu mendukung masyarakat yang sekarang lagi terkena dampak? Oh ya, saya setuju, selesai gitu. Padahal bukan itu yang kita mau, bukan ya atau tidak. Tapi kita lebih mengharapkan bagaimana pendapat Ibu. Bagaimana pendapat Ibu peran pemerintah atau apa yang bisa pemerintah lakukan guna meringankan beban masyarakat. Nah, itu bisa panjang tuh, bukan ya, nggak mungkin dijawab ya atau tidak kan? Kalau misalnya, apakah Bapak setuju? Bisa ya, selesai. Kalau dia waktunya sedikit, dia langsung jawab singkat-singkat aja. Oh ya, saya setuju. Udah selesai. Terus kamu mau ngapain? Gitu ya. Jadi kamu tadi plan your question carefully. Terus hindari pertanyaan yang mengarahkan atau leading question yang tadi saya bilang kalau misalnya kamu bertanya kepada masyarakat misalnya responden. Apakah Anda setuju kalau pemerintah memberikan Anda uang BLT selama masa pandemi? Oh, saya setuju banget itu. Saya butuh memang. Nah, itu leading question gitu.
Harusnya nggak seperti itu, ya. Terus satu pertanyaan, jangan jadi melebar kemana-mana. Kalau tadi misalnya pendapat Ibu tentang bagaimana perekonomian sekarang ini atau prospek ke depan di Q4 misalnya setelah kita kemarin, udah fokus itu aja. Jangan kemudian bagaimana setelah itu ditanyakan bagaimana menurut Ibu kalau sektor mobil, sektor pertanian, perikanan, sebenarnya nggak perlu dijawab seperti itu. Kalau kamu fokus, jadi satu pertanyaan. Terus active listening and probing, listening menjadi pendengar yang baik, jangan langsung memotong. Terus ada probing. Oh iya, begitu Bu ya. Itu yang pasti rule of pastinya sih kalau bertatapan langsung ya mendengarkan carefully seperti ini ya. Jangan kamu sekali-kali ngeliat jam. Atau kamu kalau perlu mencatat, catatlah dengan steno. Tapi tidak kemudian hanya menunduk saja memperhatikan memperhatikan tulisan kamu, orang ngomong itu kamu cuekin. Oh gitu Bu, sesekali aja oh gini. Seperti itu. Atau kalau perlu jangan dicatat, tapi direkam. Nah, terkait dengan rekam, kamu harus minta izin dulu. Tidak boleh kalau tidak seizin interview yang kamu interview. Saya sering diinterview oleh mahasiswa ya pastinya untuk penyusunan ini misalnya skripsi S1 dari Unpad ya memang mereka mungkin sudah diajari juga bahwa kalau untuk itu perlu izin gitu. Jadi sebelum interview ditanyakan Bapak berkenan nggak kalau saya rekam Pak untuk dokumentasi saya? Oh silakan, saya nggak keberatan masalah itu. Kalaupun ada hal-hal yang misalnya off the record, biasanya akan saya minta matikan dulu. Ini kayaknya mungkin kalau boleh dimatikan dulu aja, nanti setelah itu dinyalakan lagi. Kalau misalnya ternyata itu off the record. Tapi kalau memang pertanyaannya atau mungkin interviewnya ini memang biasa saja, dalam artian tidak ada confidentiality-nya, ya nggak masalah direkod. Tapi harus meminta izin. Dan jangan kalian menjadi spy. Kalian pura-purain nyatet gitu, padahal kalian kan sekarang gampang tuh alat-alat spy kalau kalian coba cari-cari di Bukalapak itu ada yang bentuknya kancing, padahal di situ alat rekam atau bolpen gini misalnya nih, nggak perlu seperti itu. Malah kalau kemudian karya tulis kamu dipublikasikan dan ternyata banyak kalimat-kalimat saya misalnya yang di-quote tanpa seizin saya bisa menuntut. Gitu. Tapi kalau saya sudah memperbolehkan kalian untuk merekam, saya nggak bisa ini lagi. Orang saya sudah konsen kok, by konsen saya. Oke silakan kalau merekam saya, berarti saya sudah tahu konsekuensinya. Kalau rekam pasti bisa di-quote langsung. Kalau cuma dicatat, nggak akan sama kalimatnya. Tapi kalau direkam, pasti akan bisa sama persis. Bahkan mungkin sebatuk-batuknya saya pun bisa ditulis di situ. Tapi kalau dia hanya mencatat saja, nggak mungkin kalimatnya sama. Gitu ya. Jadi kalau saya sudah bilang, oke silakan kalau mau direkam, ya berarti saya siap ambil risiko kalau ada kalimat-kalimat saya yang kemudian di-quote secara langsung misalnya. Gitu. Menurut Pak Wahyu, fasilitas perpajakan tidak efektif. Nanti dibaca sama bos saya, Pak Wahyu ini bilangnya kayak gini gitu. Ya memang seperti itu adanya. Buktinya ada seperti ini misalnya. Saya nggak ngomong by opini, tentunya ada data-data tertentu gitu ya. Oke. Yang pasti kode etik harus kalian perhatikan. Kalau misalnya tidak diperbolehkan untuk merekam, jangan direkam. Kalau boleh silakan dan pasti minta izin terlebih dahulu.
Jangan kalian ngumpet-ngumpet merekam. Menggunakan tadi saya bilang jadi spy, jadi agent, jadi mata-mata gitu kan. Banyak sekarang pulpen-pulpen yang tahu-tahu dia alat rekam gitu. Ya selanjutnya, kalau tadi kan kita mungkin berbicara deep interview. Deep interview itu kita mungkin lebih sering mengenali one on one. Kita bertanya langsung, misalnya apa namanya? Sorry, kita yang sangat aktif, kita yang mungkin sudah tahu konteksnya seperti ini. Kemudian kita panggil expert, kita mungkin 2 jam dengan dia. Berikutnya nanti dengan yang lain. Tapi ada juga yang disebut sebagai group interview. Bisa jadi memang hanya 2 orang saja, atau kita bentuk focus group discussion atau FGD. Atau bahasa Indonesianya diskusi kelompok terpumpun gitu ya. Focus group discussion. Nah, ini biasanya lebih terbuka malah. Saya waktu itu pernah bukan pernah sih, sering, bahkan sebelumnya hari ini juga saya ada FGD. Misalnya waktu itu saya lagi menyusun kajian buat ini formulasi kebijakan perpajakan buat pengembangan energi baru dan terbarukan. Saya mengundang waktu itu beberapa orang ya. Pertama dari Kementerian ESDM. Di situ yang ahli EBT saya undang menjelaskan bagaimana roadmap EBT dari Kementerian ESDM, apa sih strategi-strateginya, apa aja hambatan-hambatannya dan sebagainya. Oke, selesai. Terus next seriesnya, sesi berikutnya berbeda, saya mengundang asosiasi. Nah, berarti kan sudut pandangnya udah berbeda nih. Sudut pandang pertama saya dari pemerintah, tapi yang memang dia kementerian yang memang pengampunya, kementerian sektornya. Kalau saya kan nggak tahu menahu bagaimana sih roadmap pengembangan EBT. Saya tahunya cuma pajak doang, tapi kan sektor lain saya tidak tahu. Makanya kemana saya mau mencari tahu. Terus, tapi saya juga finding facts melalui asosiasi. Saya mengundang beberapa asosiasi pada saat itu. Yang datang ada asosiasi pengusaha pembangkit listrik tenaga air Indonesia. Waktu itu ketuanya datang, dijelaskan hambatan-hambatan. Kalau tadi lebih karena grand planning, kalau ini apa yang di depan mata? Apa yang dihadapi di lapangan? Oh, perizinan Pak susah. Terus, oh harga beli PLN-nya terlalu murah Pak. Kenapa? Karena kami susah kalau bersaing dengan yang batu bara. Batu bara itu sangat murah infrastruktur. Kalau kami susah Pak. Seperti itu. Dan sebagainya. Oh, yang ini lagi. Kita ngelihat kalau sebelumnya ini adalah yang eksekutor peraturan, yang ini adalah target dari peraturan. Apa sih hambatannya? Bagaimana dari perpajakannya? Bagaimana dari peraturan-peraturan teknisnya? Bagaimana perizinan dan sebagainya? Apakah mendukung kalau kita mau mengembangkan itu? Nah, kemudian dari situ kemudian kita sarikan. Oh, menurut ini. Tentunya kalau sudah seperti ini kita tidak lagi deep interview. Kita tidak lagi menggunakan menurut expert ini. Enggak, langsung kita bilang bahwa hambatan-hambatan yang ada di lapangan ya udah tentu kelihatan. Itu pasti kita dari asosiasi. Nggak perlu kalian ceritakan. Tapi kita pasti background story-nya kita ceritakan di awalnya, mungkin di bagian datanya, bahwa kami mengundang untuk melakukan FGD kepada asosiasi ini, dan sebagainya. Seperti itu ya. Bisa ini dan ini dan ini sering kami lakukan, grup interview dan fokus grup ya. Ada lagi telepon interview. Kalian mungkin
Entah ini disebut sebagai interview atau ini disebut survei, tapi saya sering mendapatkan telepon kadang-kadang itu. Kalau saya lagi banyak kerjaan, biasanya maaf ya Mbak, saya lagi, atau maaf ya Mas, saya lagi ada kerjaan. Tapi kalau lagi senggang, biasa saya ladenin juga. Saya udah tahu ujung-ujungnya pasti akan nawarin produk, tapi saya senang aja kadang-kadang. Pak, kami mau tahu apa namanya masalah ini misalnya. Saya asuransi biasanya sering tuh, sama langganan internet biasanya. Kalau kartu kredit enggak, kalau kartu kredit biasa straightforward ya. Kalau yang asuransi, oh iya Pak, survei ini bla 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 lama gitu, lama-lama Bapak sudah punya langganan internet apa Pak gitu. Oh gini gini gini, mau nggak kesini ya? Saya tahu itunya ujungnya. Tapi itu sering juga saya lakukan. Kedepannya malah dengan situasi COVID, kalau masih belum membaik, kemungkinan malah ini yang alternatif yang kalian harus lakukan nanti. Kalau kalian harus melakukan interview dan face to face sepertinya tidak mungkin, alternatifnya adalah kalian melakukan seperti ini, Zoom meeting, atau voice call. Tapi berarti by online, tidak lagi kalian bisa face to face langsung ke KPP-nya gitu. Dan kesulitannya adalah apalagi kalau kalian menggunakan yang bukan video call, menggunakan voice call, kalian tidak bisa melihat raut muka, tidak bisa melihat apa sih namanya, bagaimana respon ketika kalian mempertanyakan dia. Itu mungkin kelemahannya. Karena dari situ sebenarnya kita bisa membaca, oh bagaimana sih dia sebenarnya pendapatnya gitu, opininya sebenarnya itu kelihatan sebenarnya, gitu ya. Mau nggak mau ini sekarang ini malah jadi salah satu skema yang sekarang mau nggak mau kita pilih ya. Saya tadi pagi ada workshop terkait dengan perpajakan, income tax. Saya ngundang dananya dari GIZ Jerman, terus profesornya dari Australia, di University of Western Australia. Tadi tidak bisa saya undang kalian karena ini sifatnya close ya, karena masih banyak confidential di situ, masih ada beberapa pending yang harus kita solve terlebih dahulu. Di sana beda waktu 4 jam. Dan kita tadi peserta hanya sedikit yang buka video. Saya yang buka video pastinya karena saya menyelenggarakan, mau nggak mau saya buka video. Profesornya pasti buka video. Sama moderatornya paling. Selebihnya tidak bisa. Seperti saya ini sebenarnya, saya tidak bisa menangkap apakah kalian mengerti atau tidak gitu, atau kalian masih sembari rebah-rebahan ngelihat saya gitu. Bahkan kemarin istri saya sempat joke juga tuh kan, kita nggak tahu nih, saya nggak tahu nih kalian di kamar ada siapa gitu. Ayah, jangan-jangan murid mahasiswa kamu itu sebenarnya setiap ngajar itu bukan cuma 30 loh. Jangan-jangan ada 60 gitu, karena mungkin ada adeknya mungkin sembari dengerin kamu gitu, atau mungkin ibunya lagi pengen gimana sih cara kuliah distan, diajarin apa aja, mungkin seperti itu gitu. Kan kita nggak tahu, karena kalian banyak yang nggak buka video juga kan gitu. Dan kalaupun buka video pun yang kelihatan kan cuma muka kalian doang, kiri kanannya mungkin ada teman kalian mau ikutan dengerin ya, so what, nggak masalah gitu. Itu mungkin kesulitannya. Dan kalau situasi COVID ini masih belum teratasi, kemungkinan kalian kalau menggunakan wawancara nanti akan seperti itu. Jadi be prepared for that. Gitu ya. Be prepared for that. Ini kalian baca sendiri saja karena ini sebagian sudah saya saya singgung tadi, cuma kelebihannya, kekurangannya gitu. Kalau yang personal face to face seperti apa, kekurangan seperti apa, interview by phone seperti apa, kekurangannya, kelemahannya seperti itu. Tadi kurang lebih sudah saya jelaskan seperti itu ya. Terus yang berikutnya tadi internet mediated interview bisa face to face
atau by email. Nah, by email ini juga bisa kalian lakukan. Misalnya, mungkin ini alternatifnya Mbak Maria. Kalau ternyata datanya mungkin belum lengkap, tapi sebagai kontingensinya saya sering pesan kepada mahasiswa yang bimbingan saya kalau melakukan interview, saya bilang di terakhirnya pastikan ucapkan terima kasih. Terus bilang, mohon izin Pak, kalau kami butuh data lagi, boleh nggak kalau nanti kami menggunakan by email, sudah dibuka gitu. Jangan kamu udah terima kasih, kalau yang pasti kalau kayak kata data, nggak akan dia meminta seperti itu, karena harusnya di awal sudah semuanya ada pertanyaan. Tapi kalau yang kalian harusnya, kalau kalian menggunakan misalnya wawancara by Zoom atau by telepon, kalian akhirnya dengan itu terima kasih, mohon maaf kalau berkenan gitu. Kalau berkenan itu, bilangnya seperti itu, kalau berkenan. Kalau boleh nanti kalau misal kami memerlukan data lanjutan, boleh ya Pak ya kami hubungi lagi, mungkin by phone, nanti akan kami informasinya lebih lanjut, atau by email Pak. Gitu. Kalau kami mungkin datanya hanya butuh data. Oh iya silakan aja Dek, nggak apa-apa, nanti monggo langsung telepon saya. Nah, itu sudah membuka tuh. Kalau misalnya memang kalian bisa mengakhirinya dengan bagus seperti itu, wise. Seperti itu. Tapi kalian harus lihat-lihat. Jangan kalian sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu sangat ngerepotin. Kalau misalnya kalian butuh, jangan berkali-kali kalian terpaksa harus meminta. Ya maksimal mungkin hanya 2 kali balik lah. Jangan kalian minta lagi sampai berkali-kali. Ini gimana sih? Kemarin katanya udah selesai. Ini kok kenapa ada lagi? Jangan sampai seperti itu ya. Oke. Visual interview. Visual interview ini biasanya bisa dilakukan kalau kita langsung. Gitu ya. Kita kalau sekarang mungkin kondisinya kurang memungkinkan. Nah, ini dicontohkan misalnya. Ketika kalian mau mencari informasi bagaimana sekarang instansi pemerintah berusaha menghindari korupsi. Ketika kalian masuk, kalian sudah lihat, oh ternyata di sini sudah ada nih. Kalau sekarang namanya zona wilayah integritas. Kalau di sini wilayah bebas korupsi, anti korupsi. Bukan bebas ya, kalau bebas korupsi berarti boleh korupsi. Anda memasuki wilayah anti korupsi. Malah ada channel pengaduannya kemana. Kalian udah langsung bisa memahami, oh berarti secara organisasi sudah ada perangkat. Kalian sudah langsung bisa membaca. Ternyata ini salah satu. Di sini mungkin kalian bisa tanya lebih lanjut apakah ada mungkin kode etiknya, mungkin ada bagaimana penanganan pengaduannya, apakah ada whistleblower di situ. Di tempat saya di BKF ada kotak whistleblower. Yang di situ silakan kalau nggak ada pengaduan. Terus kita udah pasang ini zona integrasi, zona integritas. Nggak wilayah anti korupsi seperti itu. Kalau ngelihat seperti itu, kalian ngelihat awal pertama kali kalian datang di kantor itu pasti langsung lihat, oh ternyata sistemnya sudah dipasang. Tinggal nanti bagaimana implementasinya. Nah, minimal dari sistemnya sudah ada. Mungkin tata caranya, bagaimana mungkin pengawasan melekatnya sehingga menghindarkan korupsi, bagaimana whistleblower apakah sudah berjalan atau tidak dan sebagainya. Tapi kelihatan dari sini sudah ada visual interview. Gambarnya berbicara sendiri. Gitu ya. Ini saya skip saja. Saya yakin kalian sudah paham bagaimana cara melakukan interview. Yang perlu kalian pelajari bagaimana melakukan interview yang baik. Tadi beberapa tips-tipsnya gitu ya. Beberapa tips-tipsnya yaitu
pastinya itu perkenalan terlebih dahulu, terus juga tujuannya maksudnya apa gitu. Biasanya gini, terutama kalau kalian nanti akan mengambil pajak. Kalau kalian datang di perusahaan, itu sudah langsung hati-hati. Ini jangan-jangan orang pajak nih menyamar. Tapi kalau kalian sampaikan bahwa kami mahasiswa STAN gitu, bahwa nanti hasilnya akan menjadi akademisi gitu. Dan bahkan mungkin begini, yang sering saya manfaatkan, tidak hanya satu arah aja si perusahaan itu membantu kalian, tapi kalian tawarkan, ini kan kami juga kebetulan baru belajar perpajakan Pak. Kalau mungkin Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan masalah perpajakan, monggo. Kalau nanti saya bisa menjawab, akan saya usahakan menjawab. Kalaupun tidak, akan saya minta, akan saya cari informasi terlebih dahulu ke teman-teman saya gitu. Seperti itu. Saya bahkan bilang seperti itu. Jangan hanya satu arah saja. Simbiosis mutualisme lah saya pinginnya gitu. Jadi misalnya, dan terbukti seperti itu ternyata. Banyak yang lapor ke saya gitu bahwa mereka kemudian minta diasistenti masalah ini gitu. Oh, gimana sih cara bikin kode billing gitu. Banyak ternyata bendahara di desa itu nggak tahu caranya bikin kode billing seperti apa gitu. Nah, itu kan berguna berarti kan apa yang kalian pelajari di kampus gitu. Kalau kalian mengambilnya perpajakan, tapi mungkin ada lagi yang mungkin manajemen strategik dan sebagainya gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Siti Mutia, absen 27. Silakan, Mbak Mutia. Tadi kan kita harus meminta izin saat merekam wawancara. Nah, kalau tidak mendapatkan izin, maka kita tidak bisa merekam dan meng-quote langsung. Nah, alternatifnya kan bisa dengan dicatat. Tapi kalau pada praktiknya, terkadang kan kita sulit nih, Pak, mengikuti pace si narasumber. Seperti mungkin narasumbernya cara bicaranya cepat, terus konteks pembicaraannya padat, lalu kita tidak mencatatnya secara menyeluruh. Nah, bagaimana Pak memastikan apa yang ditulis oleh peneliti itu sesuai dengan aktualnya? Dan kalau kan kita tidak ada bukti nih Pak rekaman. Nah, terkadang kita kalau parafrase itu suka tidak sesuai dengan aslinya juga apa yang dikatakan. Itu gimana ya Pak? Terima kasih. Yang pasti kamu nggak mungkin kalau harus mencatat kata per kata. Kamu steno, latihan steno dari sekarang. Intinya apa? Setelah itu kamu ingat-ingat. Intinya apa? Oh, dia masalah. Ternyata misalnya pertanyaan kita adalah bagaimana menurut Ibu prospek kuartal keempat Indonesia ini? Apakah resesi, apakah kontraksi makin tinggi atau kita bisa naik? Oh, menurut saya sepertinya kita akan meningkat. Kenapa? Oh, FDI meningkat. Langsung kamu tulis FDI. Jangan kamu tulis meningkat. Panah ke atas saja sudah cukup. FDI meningkat. Oh, itu. Resesi membaik. Resesi membaik. Tanda-tandanya FDI meningkat. Apalagi pengangguran turun. Ya udah berarti unemployed. Kamu dengan bahasa kamu unemployed langsung dengan panah ke bawah seperti itu. Dan begitu seterusnya. Dan yang paling penting untuk menghindari kamu salah arti menerjemahkan maksudnya, setelah kamu selesai wawancara, kamu sampaikan, Bapak atau Ibu mohon izin, kalau berkenan nanti bisa mereview apa-apa yang saya sudah tangkap, apakah sesuai dengan yang Bapak dan Ibu maksudkan. Nggak masalah. Jadi, tapi nanti berarti kan kamu harus nyalin dulu tuh steno kamu, terus kamu hubung-hubungkan tadi dengan kata-kata kunci tadi itu, seperti itu, baru kemudian kamu ajukan lagi. Benar seperti ini bukan Pak kemarin yang Bapak maksudkan gitu. Kalau ya, oh ya benar seperti, oh enggak, kayaknya saya nggak ngomong seperti ini. Malah kemudian dia akan mengoreksi, akan lebih akurat malah. Biasanya triknya seperti itu. Gitu ya. Jangan kamu biarkan kamu mengawal-ngawal sendiri, kayaknya kayak gitu deh kemarin ya. Kamu tanyakan balik ya. Cuma tentunya tanyakan baliknya nggak mungkin kamu telepon, Bapak kemarin ngomong seperti ini ya. Nggak seperti itu. Ya. Kamu tulis dulu apa yang kamu inginkan,
Tapi setelah wawancara tadi itu kamu tutupnya dengan itu dulu. Mohon izin Bapak kalau berkenan nanti bisa mereview apa hasil review saya interview kita hari ini. Mungkin apa-apa ada yang terlewat oleh saya, apa-apa yang mungkin saya salah menangkap gitu dengan keterbatasan pengetahuan saya gitu. Kalian merendah, serendah-rendahnya merendah gitu. Karena biasanya orang kalau seperti itu akan mau membantu kalian. Jangan kalian gaya-gayaan. Wah, saya kan mahasiswa STAN gitu. Mahasiswa STAN tahu sendiri masuk ke STAN-nya susah, masuknya susah, keluar susah gitu kan. Keluar gampang sih ya. Kalau keluar kan kalau kalian di bawah IP udah langsung keluar itu kan. Masuknya yang susah. Lulusnya yang susah maksud saya. Masuknya susah, lulusnya susah. Kalau keluar gampang. Nah, jangan kalian merasa kalian tinggi hati. Tapi kalian yang butuh. Jadi seperti itu. Kalian dengan keterbatasan kemampuan saya, keterbatasan pengetahuan saya khawatir nanti berbeda dengan yang apa Bapak maksudkan gitu. Mohon berkenan mungkin dalam 1-2 hari ini nanti akan saya sampaikan hal-hal yang kita bicarakan hari ini. Itu Bapak dan Ibu, itu ya Mbak. Gimana Mbak? Seperti itu paling. Oh, ya, terima kasih banyak tantangan Pak. memang betul. Oh, Idealnya adalah kamu bisa dapat merekam, itu sangat ideal karena kamu bisa berulang-ulang gitu, berulang-ulang kamu baca kamu dengerin gitu. Oh iya seperti ini gitu. Dan nggak ada salahnya juga walaupun kamu merekam, kamu konfrontir ke ke narasumber kamu nggak masalah gitu. Kalau kamu merasa butuh gitu. Tapi kalau misalnya merekam, saya rasa sih harusnya bisa jelas semua ya. Tadi yang kalian setel tadi itu memang sangat menantang gitu karena kadang-kadang tadi betul pace-nya mungkin berbeda. Kamu tulis kamu baru setengah kata dia sudah ganti yang lain dan nggak mungkin kamu menulis kata per kata. Sangat nggak mungkin. Kamu harus menulis cepat steno. Tadi saya bilang kata kuncinya. Oh resesi membaik, resesi res membaik. Indikatornya apa? FDI naik, FDI tanda panah, unemployment turun, tanda panah turun. Apalagi indikator-indikatornya. Nah, kamu cari kemudian kamu sarikan sendiri. Dan pastinya akan paraphrase, nggak mungkin kamu kata per kata. Tapi si narasumber udah tahu, oh ini kurang lebih ini yang saya omongin sih. Gitu. Nggak masalah kalau kalimatnya berbeda. Gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, itu pertanyaan satu saya jawabnya lama. Nah, apalagi saya yang sangat bawel itu. Biasanya kalau kalian bertanya yang open ended itu bisa setengah jam sendiri saya satu pertanyaan. Monggo? Enggak ada? Lanjut ya. Sekarang kita observasi. Tes observasi sekarang ya. Kalian cermati video ini. Ini saya assignment dari dosen koordinator soalnya. Bentar ya, saya bukakan dulu YouTube-nya. Mana YouTube-nya? Oh, ini ya. Sudah nampak belum ya gambar YouTube-nya? Sudah? Pak. Kita mulai ya. Kalian ini kita tes observasi. Kalian cermati baik-baik.
Ya, ada yang mau berkomentar? Silakan. Atau do you need another round untuk melihatnya? Saya sih dipesankan cuma 1 kali doang. Silakan, Mas Adven. Belum Pak, masih patah-patah tadi Pak. Mau ngulang di HP. Patah-patah. Oke, sekali lagi ya. Oke. Lihat baik-baik ya. Pak, mohon maaf. Kenapa? Kecil banget, Pak. Apanya? Suaranya. Suaranya? Iya, nggak Oke. kedengeran. Gimana caranya ya? Let's start again. Bunga Pak, bunga. Bunganya beda Pak. Itu saja yang saya dapat. Siapa itu? Baju detektifnya, Pak. Bunga Sampai bunga. Oke. Mbak siapa tadi? Andin. Detektif. Apa lagi? Enggak. Pak, izin menjawab. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa? Shirley. Shirley. Absen 26. Tadi Ya. yang di awal video yang kakek-kakeknya tadi itu bawa kayak roll gitu, Pak. Terus tiba-tiba berubah jadi pemukul warna hitam itu. Okay. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Apa lagi? Yang topinya yang nenek-nenek itu di awal video kuning, tapi di akhir videonya jadi coklat. Oke, good. Oh iya Pak, Ya. apa lagi Pak? Apa lagi tuh? Yang belakangnya itu cewek itu Pak. Harusnya tadi kayak apa tuh? Yang satria gitu sekarang jadi beruang. Good. Cukup observan kalian ya. Nih sebenarnya nih. Korbannya aja kalian nggak perhatiin ya. Ganti orang itu korbannya. Oke, itu yang dimaksud sebagai observasi. Kadang perubahannya itu sangat cepat, kita nggak tahu. Makanya sangat menantang sebenarnya observasi itu. Jadi misalnya saya contohkan, kalian mau observasi sendiri, ngitungin misalnya berapa banyak sih
kendaraan-kendaraan plat B yang melintas atau keluar dari jalan tol Pasteur, misalnya tol Pasteur, untuk menuju ke Bandung Kota misalnya. Nah, kadang-kadang seperti itu dengan kemampuan keterbatasan manusia pastinya ya, dengan keterbatasan manusia, observasi mungkin banyak miss. Kayak tadi misalnya, yang paling obvious awalnya juga saya nggak ngeliat tuh. Ternyata si orangnya berubah ya, si kakek yang jadi korbannya itu sebelumnya kan dia rambutnya aja hitam. Terakhirnya ternyata sudah lebih tua tuh, rambutnya putih dan kacamata pula itu, dan itu miss dari observasi. Padahal ini obvious bahwa dia korbannya. Makanya observasi itu sangat challenging. Tidak terutama kalau di ilmu sosial ya, observasi itu mungkin perlu didukung oleh pendekatan-pendekatan lainnya. Karena terkadang apa yang terlihat itu tidaklah sesuatu hal yang benar-benar masalah yang terjadi seperti itu. Kalau observasi, kalau di penelitian yang bersifat eksakta misalnya, atau misalnya observasi bintang, kelihatan tuh kalian datanya tuh kalian observasi saja dengan menggunakan data dari teleskop misalnya, dari baik yang ada di bumi maupun dari luar angkasa, bisa kemudian data hasil observasinya kamu kemudian kumpulkan menjadi suatu kesimpulan. Tapi kalau di ilmu sosial terkadang perlu ada metode-metode lain pendukung. Misalnya ketika kamu mau melakukan penelitian terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh bendaharawan, itu akan terbatas bagaimana kamu melakukan observasi. Apakah misalnya pemenuhannya melalui, oh iya saya nggak lihat kok si bendaharawan itu bayar pajak kok, gitu. Saya nggak lihat tuh bayar pajak. Kenapa? Dia nggak pernah keluar dari kantor itu. Oh ternyata dia menggunakan e-banking. Bisa seperti itu kan? Itu luput dari observasi kamu gitu. Apa kemudian yang bisa jadi supporting? Oh kelihatan dari dokumen, bukti dokumen kelihatan memang dia ada pembayaran. Tapi kalau kamu mengandalkan bahwa kalau orang mau bayar pajak harus ke bank misalnya, atau KTM minimal untuk bayar pajak. Seperti itu. Ternyata kamu memperhitungkan bahwa dia juga bisa bayar pajak melalui internet banking misalnya. Jadinya kalau tidak didukung oleh supporting evidence lainnya, bisa kamu kesimpulan adalah bahwa bendaharawan ini nggak patuh. Kenapa? Dalam masa observasi saya dalam satu kurun waktu 1 bulan saya PKL, saya belum pernah lihat si bendaharawan ini pergi ke bank buat bayar pajak seperti itu. Jadi kesimpulannya meleset kan? Kesimpulan kemudian berbeda. Enggak, saya bayar kok. Loh, mana buktinya? Ini saya ada bukti bayarnya. Loh, kapan? Kan saya nggak lihat Anda keluar. Saya pakai banking. Seperti itu. Makanya observasi mungkin kalau di ilmu sosial perlu dibarengi dengan ada teknik-teknik lainnya. Tadi misalnya pemeriksaan dokumen. Dokumennya kita mintakan, oh ya ternyata dia walaupun nggak keluar kantor, nggak pernah ke bank, ternyata dia bisa bayar pajak. Bagaimana caranya? Oh dia menggunakan e-banking, atau ternyata dia mau nyuruh orang, nyuruh OB untuk bayar. Bisa kan? Kita nggak tahu dia ternyata kirain nyuruh OB buat beli makan, ternyata untuk bayar pajak. Kan bisa seperti itu. Jadi hati-hati kalau kalian mengandalkan observasi. Observasi mungkin baik kalau misalnya kamu, misalnya contohnya mungkin kamu mengambil
ininya KTT-nya terkait dengan bagaimana auditing misalnya, bagaimana pemisahan antara fungsi antara penyimpanan kasir kan yang baik seperti penyimpanan, pencatatan dan kasir pembayaran. Oh, ternyata memang dia berbeda, orangnya berbeda. Yang ini yang nangani pembayaran, ini yang pencatatan, ini yang penyimpanan uangnya gitu. Terus bagaimana uangnya disimpan di mana? Oh ya, di situ tuh ada peti itu? Safety box, safety deposit di situ. Ada di situ dan kuncinya itu yang bisa membuka hanya manajer misalnya. Hanya misalnya kepala kantornya yang bisa. Apalagi kamu lihat, oh pembukuannya dia rapi kelihatan di sebelah sana dan pembukuannya dijaga. Yang untuk masuk ke sana itu hanya boleh orang bagian akunting misalnya. Itu observasi bisa. Bahkan kalau yang seperti itu mungkin lebih intens observasi gitu karena kelihatan bagaimana sih evidence-nya. SOP-nya kamu lihat dulu. Oh, SOP-nya adalah bahwa yang di sana itu yang bisa masuk ke sana hanya bagian accounting. Yang bisa buka safe deposit box-nya misalnya hanya kepala kantor. Kamu observasi kemudian. Kamu udah tahu kan data-datanya seperti itu. Oh, ternyata si kasir bisa buka safe deposit box. Padahal kalau sesuai dengan SOP-nya yang saya lihat nih, saya ada dokumennya harusnya nggak bisa tuh kasir. Yang bisa adalah kepala kantornya. Oh, berarti ini ada kekurangan nih, kelemahan dari internal control-nya misalnya. Nah, seperti itu kalau kita mau observasi. Tapi observasi tidak bisa kemudian memutuskan benar atau salah tanpa ada kamu pegang dokumen. Makanya itulah butuh ada teknik-teknik lain selain observasi. Gitu ya. Saya lanjutkan dulu. Itu ya. Apa kemudian bagaimana kemudian observasi dilaksanakan? Nah, itu yang pasti kamu harus memperhatikan dengan cermat apa-apa saja. Terus pastinya kamu kemudian catat dalam catatan kamu deskriptif. Gitu ya. Jadi seperti saya bilang tadi, oh ternyata seperti itu. Tapi saya udah megang nih dokumentasinya. SOP-nya pemisahan wewenang antara fungsi pencatatan di suatu kantor, fungsi penyimpanan uang, sama satu lagi fungsi pembayaran. Bendahara, deposan, sama satu lagi pembayar. Treasurer, kasir. Harusnya berbeda. SOP-nya ada seperti ini. Nah, bagaimana kemudian bagaimana kemudian implementasinya? Ya udah, saya observasi dalam range-nya mungkin ditentukan dalam kurun waktu 1 minggu misalnya, satu minggu kerja. Kita perhatikan bagaimana sih prosesnya gitu. Mungkin kalau perlu diskrit, karena biasanya orang kalau diperhatikan dia akan baik gitu kan. Oh, ini lagi ada yang mengawasi nih, udah saya baik-baik aja deh. Karena kadang kan begitu kan kalau diawasi. Tapi kalau kita tahu kalau nggak diawasi, ya nyantai jadinya. Makanya mungkin perlu teknik kalau mau observasi nggak terlalu menyolok lah, mungkin sembari nggak terlalu matanya jelalatan. Yang penting oh ternyata di situ yang buka tadi bukan kepala kantor ya. Oh ya seperti itu. Itu nggak perlu kemudian kamu blusuk-blusuk siapa sih itu yang masuk, ternyata nggak seperti itu ya. Karena nanti akan menimbulkan kecurigaan. Observasi apa nih situasi sosial, misalnya physical space, place atau places tadi saya bilang. Bagaimana penyimpanannya? Oh di sana, siapa yang boleh masuk? Terus bagaimana penyimpanan uangnya? Oh itu di safety deposit. Bagaimana siapa yang bisa membuka
kepala kantor saja kalau sesuai dengan SOP, ternyata ini kasir bisa dan sebagainya. Apa saja sih yang kemudian bagaimana bagaimana kemudian itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi observasinya itu kamu plan carefully, sama seperti tadi mungkin wawancara. Terkadang kamu nggak memiliki kesempatan lagi untuk melakukan observasi. Cukup satu itu, misalnya sudah terbatas waktu. Kamu misalnya PKL cuma 1 bulan, kamu jangka waktu yang misalnya observasi di tempat itu ternyata sudah habis. Nggak mungkin kan kalau kamu ditempatkan di unit lain, misalnya kalau kamu di KPP, kamu ditempatkan di seksi Waskon misalnya, kamu tapi mau observasi di seksi pelayanan. Padahal seksi pelayanan sudah minggu lalu, ya berarti kamu harus memanfaatkan situasi itu sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu itu ketika kamu di pelayanan, bagaimana sih pelayanan di TPT, apakah ramah kalau menghadapi WP gitu. Bagaimana kemudian respon dari para petugas-petugasnya misalnya. Bagaimana menghadapi kalau ada WP yang lagi marah-marah gitu. Bagaimana cooling down-nya, bagaimana mitigasi resikonya gitu. Itu mungkin bisa kelihatan dari observasi ketimbang kamu mempelajari SOP. SOP kan hanya tertulis saja, tapi itu bisa jadi guidance. Oh, kalau menghadapi WP yang tiba-tiba marah, mungkin ada seperti ini SOP-nya mungkin ya kalau ada. Atau enggak kamu bertanya wawancara dulu gitu. Di luar kamu wawancara ke petugas pelayanan, ya kalau ada WP yang marah-marah, biasanya seperti apa tuh Bu? Ininya penanganannya gitu. Apakah ada petugas khususkah ataukah bagaimana gitu, coba ceritain deh Bu. Nah, mungkin dari wawancara itu kamu bener gak sih yang diomongin sama si ibu tadi itu, jangan-jangan bukan gitu. Nah, bisa jadi pembanding seperti itu ya. Nah, ini field note misal kalau tadi misalnya case-nya pembagian pemisahan kewenangan, misal oh di sini sebelah kanannya kantor tempat saya duduk itu, di sini kasir safe deposit, di sana tempat pembukuan itu sebelah sana tuh, ini tempatnya si kasir, ini tempatnya ini bisa kamu kenapa ini penting untuk yaitu bahan. Oh sebaiknya jangan seperti itu. Mungkin kepala kantor kenapa dia malas membuka karena jauh, tempatnya jauh gitu, yang deket di situ malah kasir. Akhirnya kepala kantor tinggal telepon kasir aja. Sir, ya, Mbak atau Mas gitu, ambilin uang dong. Kodenya segini. Udah langsung dia yang iniin karena si kepala kantornya malas, kejauhan tempatnya gitu. Mungkin rekomendasinya adalah itu ditempatkan yang lebih dekat dari kepala kantornya, sehingga kepala kantornya jadi nggak malas nih ngebuka safe deposit box-nya untuk ngambil itu. Nggak usah nyuruh-nyuruh si kasir. Kasir lebih dekat tempat duduknya. Mungkin seperti itu kesimpulannya malah. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Observasi. We are running out of time, tapi ini terakhir dokumen. Lanjut dulu ya, dokumen ya. Terakhir dokumen. Ini adalah pastinya referensi yang paling mudah kalian bisa rujuk karena dia tertulis. Ada mungkin soft copy atau mungkin hard copy yang bisa kamu minta, kamu pinjam, kamu fotokopi dan sebagainya. Kalaupun nggak bisa difotokopi, nggak bisa dipinjam, kamu catat tapi kelihatan sumbernya. Gitu. Dan bisa kamu langsung kutip. Ini yang paling mudah kalau kamu bisa menemukan. Salah satu tadi misalnya untuk pembanding, misalnya oh SOP seperti ini, apakah benar dilaksanakannya, tapi kamu punya data pembandingnya. Dokumen-dokumen ini bisa macam-macam. Ada yang personal dokumen. Misalnya kalau dia punya catatan-catatan khusus, bisa kamu pinjam. Atau ada public dokumen, misalnya pastinya BKF punya ada dokumen-dokumen tertentu, misalnya Renstra BKF, atau ada kajian-kajian internal yang bisa dipakai. Kalau perusahaan misalnya ada annual report-nya, ada media briefing-nya mungkin, ada bahan-bahan paparan dan sebagainya.
Tapi ada juga mungkin yang dokumen-dokumen internal, meeting misalnya yang sifatnya mungkin classified, tapi silakan kamu baca tapi tidak boleh dikutip. Waktu itu pernah ada kebijakan di BKF ya, awalnya sebelum kita larang akhirnya, karena ternyata ada yang tidak bisa menyimpan rahasia gitu. Kita pinginnya sebenarnya kalau ada yang PKL itu, kita nggak mau kalau kemudian disuruh hanya jadi tukang fotokopi gitu, fotokopiin dokumen ini, dokumen kita pengennya kan kalian mau tahu nih apa namanya BKF kerjanya seperti apa gitu. Kita ikutkan di rapat-rapat kita yang seringkali internal, sering classified. Artinya classified itu kita itu masih dalam tahap penggodokan ide, perumusan kebijakan, belum ready untuk konsumsi publik. Di satu ketika ternyata ada yang ya namanya kalian kan yang PKL itu kan memang masih milenial gitu. Jadi pengennya saya lagi rapat tentang ini nih. Postinglah di IG. Kita lah kena marah-marah. Ini kenapa bahan kayak gini bisa tampil ke publik gitu. Kita kasih tahu, ini harusnya nggak boleh seperti itu. Kita justru mengikutkan kalian rapat itu biar kalian bisa tahu observasi plus dokumen. Kita ajak langsung rapat live langsung di situ. Kadang-kadang kita rapat dengan eselon 1 yang lainnya. Dokumen-dokumen kita gelar semuanya. Oh ini bagaimana kita mau melakukan pemajakan terhadap ini, objeknya ini gitu. Berapa kira-kira tarifnya? Siapa saja yang dikecualikan? Itu kan masih classified semua. Tapi kita pingin yang PKL itu mengerti begini loh caranya BKF kami merumuskan kebijakan. Tidak datang angkanya dari langit pleng langsung 3%, pleng 2%, enggak, kita melakukan pembahasan, evidence based, kita ngundang stakeholder gitu. Bukan untuk dipublikasikan karena ini belum matang, akan menimbulkan keresahan. Wah, ternyata BKF lagi mengkaji pengenaan pajak untuk misalnya boba. Yang pajak PPN-nya sekarang dinaikkan jadi 300%. Padahal itu mungkin baru ide gila gitu kan. Yang belum siap tayang buat publik, tapi publik langsung mengecam. Wah, itu gila tuh BKF, masa boba aja kena pajak PPN-nya 300% gitu. Padahal mungkin ada behind the scene-nya bahwa boba itu kan apa sih kontennya? Banyak gulanya. Gulanya itu yang banyak sekali. Gulanya kurang baik untuk masyarakat. Bagaimana kita kemudian merubah itu, kita membatasi konsumsi gula itu. Mungkin di satu rapat ada yang nyeletuk, Pak, itu kenain aja pajak 300% gitu, biar orang-orang itu pada malas beli boba. Nah itu kan ide gila namanya kan. Dicatatlah gitu, dikutip dengan aneh gitu. Wah, BKF lagi mengkaji kemungkinan 300 pengenaan pajak 300% atas pembelian boba. Padahal itu orang yang cuma nyeletuk doang. Itu ya bagus tuh kalau 300%. Orang-orang jadi malas beli boba. Akhirnya apa? Kesehatan jadi membaik itu. Diabetes diabetes berkurang gitu. Idenya kan bagus gitu kan. Ide gila banget. Cuma belum siap kalau untuk publik. Nah, kadang-kadang kayak memo, minutes meeting, personal record itu yang mungkin perlu hati-hati gitu ya. Nah, kayak mass media output itu udah biasanya sudah umum, sudah bisa dipublikasikan gitu. Atau mungkin kalau yang sudah ada di website, sudah ada di publik itu harusnya nggak masalah. Tapi yang tadi organizational dokumen internal, kalian kalau nanti misalnya harus survei ke perusahaan, kalau memang itu sifatnya internal, misalnya how to make this recipe, misalnya KFC, OR, original recipe. Oh ternyata bahannya ini aja. Kamu tulislah itu dalam laporan survei kamu, misalnya penelitian kamu. Salah lah, padahal itu rahasia, trade secretnya si KFC itu. Gitu. Jadi hati-hati kalau yang untuk internal ya. Itu pernah kecolongan soal BKF. Waduh, kita yang kena
kena marah gitu. Kayak gini-gini kok dipublikasikan. Sekarang makanya kita selektif. Kalau kira-kira yang very sensitif, biasanya mungkin yang teman-teman PKL nggak kita ikutkan dulu. Tapi kalau kira-kira sudah mengerucut, silakan. Selain cuma selain bisa bantu-bantu, kan mereka bisa mengadakan absen. Tapi nggak cuma sekedar itu. Kita suruh duduk, dengarkan itu. Begitulah cara kita di pemerintah yang sekarang ini itu di BKF, ada di JP misalnya, merumuskan kebijakan. Enggak angkanya langsung angka dari langit, nyomot dari langit ya, ini 3%, ini 2% dan sebagainya. Enggak, ada pembahasan, ada simulasinya. Tapi mungkin kita langsung bilangin, tapi tolong ini bukan untuk konsumsi publik, untuk pengetahuan kalian saja. Kalian kalau mau paparkan, oke, bukan esensi yang ada itu, tapi bagaimana misalnya BKF merumuskan, melalui memanggil stakeholder, melalui perdebatan, memberikan argumentasi. Nah, itu seperti itu yang kita mau sebenarnya gitu. Kalau enggak nanti ya kalian buat apa kalau kalian kesini hanya kita suruh buat fotokopi doang, fotokopi dokumen, kadang-kadang rekap dokumen sedikit, bukan seperti itu. Kita pengennya kalian tahu seperti itu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Etika penelitian sudah kemarin kita sampaikan di awal, sama. Satu pertanyaan saja mungkin sebelum kita break, sebelum kita bubar karena sudah lewat seperti biasa ya. Monggo. Ada yang mau bertanya? Semoga ini ya, jelas ya. Saya mencoba tidak terlalu terikat pada paparan, apalagi yang kalian bisa baca sendiri. Saya mungkin tidak akan terlalu detail, apalagi terkait dengan tadi apa sih interview ini, one to one itu hanya istilah saja yang mungkin tidak akan terlalu kita perhatikan kalau kalian nanti sudah mulai menyusun KTTA. Pak, saya mau menggunakan metode one to many. I don't care. Terserah, yang penting ada interview deh, gitu. Saya mau pakai FGD, saya mau one to one, terserah aja gitu. Saya nggak akan mempertanyakan itu. Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya? Sudah ada WA sepertinya. Jangan ada yang bertanya. Awas, jangan ada yang bertanya. Pulsa saya sudah mau habis ini. Monggo, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya persilakan PIC untuk bisa menyiapkan kembali kelas kita. Ya, baik. Mengakhiri perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oh ya, terkait dengan penugasan kelompok, saya baru menyeleksi. Rencana saya begini. Saya akan randomly assign KTTA yang menurut saya baik dan yang menurut saya kurang baik. Jadi dan saya random. Jadi saya tahu, ini yang menurut saya baik. Ini menurut saya tidak baik. Jadi nanti saya akan nilai, kalian jeli atau tidak gitu, menilai KTTA yang terdahulu, apakah ini baik, apakah kalian menilainya kurang baik, atau sebaliknya ternyata kurang baik, tapi kalian nilainya baik. Pengennya seperti itu sih. Jadi saya sudah tahu dulu, saya sudah menentukan bahwa ini baik, alasannya seperti ini kurang baik, alasannya seperti ini gitu ya. Tapi dalam minggu ini, karena ini lagi libur, kebetulan akan saya seleksi. Seperti itu rencana ya, Mas Alif ya. Jadi kalau kalian pilih sendiri, kalian punya banyak pilihan tuh. Oh, ini kayaknya susah nih. Cari yang lain deh. Gitu. Saya pengennya, saya menentukan. Nanti akan segera saya umumkan siapa saja. Kelompok ini dapat yang mana, dan I will assign randomly. Jadi saya suka sama si Mas ini nih. Saya kasih yang gampang deh. Nggak seperti I will assign randomly. Oke, gitu saja untuk yang penugasan kelompok ya. Nanti akan saya umumkan lebih lanjut
cara-cara penugasan karena nanti akan kita lakukan di pertemuan ke-7 masih cukup waktu kok. Oke, saya akhiri saja pertemuan kita malam ini. Mohon maaf sekali lagi kalau selalu selalu telat karena saya merasa waktu yang disediakan kepada saya itu kurang untuk bisa menjelaskan secara esensi gitu ya, secara bagaimana saya bisa menjelaskannya untuk bisa mudah kalian terima itu. Saya akhiri saja. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur semua ya, long weekend kan ini ya kalian. Oke, stay healthy ya, be careful. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya N ya.